Duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, cerita dalam Injil yang tadi kita barusan dengar, saya harap kita semua bisa menyimak itu. Jadi ada kasus di mana seorang perempuan ketangkap basah berzinah. Berzinah itu artinya memeluk laki-laki lain yang bukan suaminya. Itu namanya berzinah. Nah, wanita ini karena ketangkap basah, dia dibawa kepada Yesus. Dan mengapa mereka datang kepada Yesus? Karena mereka berpikir bahwa Yesus ini seorang yang luar biasa, seorang guru yang luar biasa. Marilah kita minta pendapat dia mengenai kasus seperti begini. Kasus perzinahan. Apa yang Yesus akan lakukan dengan kasus seperti begini? Siapa itu mereka yang menyeret perempuan itu dari tempat di mana dia ditangkap basah itu? Mereka menyeret dia pagi-pagi buta ke bait Allah untuk ketemu dengan Yesus. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah agen-agen kebenaran. Mereka yang menganggap dirinya saleh. Mereka yang menganggap dirinya, saya tidak berbuat salah apa-apa. Saya tidak ada dosa. Saya tidak ada pelanggaran. Nah, ini agen-agen kebenaran yang hendak mencobai Yesus. Ibu bapak, wanita itu benar-benar takut. Karena dia diseret, kita bisa membayangkan barangkali pakaiannya juga sobek. Barangkali dia berdarah, mulutnya berdarah. Barangkali dia berkeringat dingin, rambutnya mungkin basah. Ya kita bisa bayangkan karena rasa malu yang begitu luar biasa. Ketangkap basah. Namanya ketangkap basah itu orang malu. Malu sekali. Ya saya tidak tahu orang yang ketangkap basah korupsi malu atau tidak tahu ya. Tapi perempuan ini malu sekali. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, apa yang kita pikirkan? Apakah Tuhan karena dia tahu niat jahat dari orang-orang ini, Farisi dan ahli Taurat yang menganggap diri benar, karena dia tahu mereka punya hati, maka apakah dia langsung menghukum mereka? Hai kamu kaum munafik. Tidak. Yesus tidak melakukan itu. Apa yang Yesus buat? Apakah dia berteriak terhadap Bapaknya, kirim malaikat-malaikat untuk membela perempuan ini? Yesus tidak melakukannya juga. Apakah Yesus langsung merebut perempuan itu? Dan bersama dia mereka berlari menghindar daripada kekerasan yang sedang dipertontonkan oleh agen-agen kebenaran itu? Tidak. Dia mendengar kata-kata dari para penuduh. Tuhan, kasus seperti begini harus dihukum dengan cara lempar batu sampai perempuan ini mati. Kita akan bertanya, di mana laki-laki yang dia peluk? Ya laki-lakinya udah lari. Udah menyelinap. Jadi yang tertuduh adalah perempuan ini. Apa yang Yesus buat? Dia tunduk dan menulis di tanah. Jarinya itu yang dahulu menulis 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai. Salah satu dari 10 hukum itu adalah jangan berzinah. Jari yang sama sekarang menulis di tanah. Kemudian ketika orang semakin mendesak, guru pendapatmu apa tentang kasus ini? Dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Yesus berdiri dan berkata kepada orang-orang ini yang menganggap diri benar, saleh. Dia mengatakan begini. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu pertama kali
kepada wanita itu. Nah, ibu bapak, apa yang terjadi? Orang muda melihat kepada orang tua melihat ke dalam hatinya sendiri, ternyata mereka juga berdosa. Mereka juga salah. Mereka juga melakukan pelanggaran-pelanggaran besar. Maka mereka tidak jadi melempar wanita itu, batu-batu berjatuhan dan bunyi langkah bergerak meninggalkan ruang pengadilan itu. Nah, yang tinggal hanya Yesus dengan perempuan ini. Apa artinya ibu bapak? Yang tinggal adalah seorang yang bersalah, seorang yang berdosa, dan hakim di atas segala hakim. Yesus adalah Allah. Dia adalah hakim di atas segala hakim. Nah, ibu bapak, kita bisa bayangkan perempuan ini pasti tambah gemetar lagi. Karena dia sekarang hanya berdua. Yesus kan bangkit dan tanya, hai perempuan, di manakah mereka? Jadi tidak ada orang lain lagi kecuali wanita itu dengan hakim di atas segala-galanya ini. Tidak adakah yang menghukum engkau? Wanita itu jawab, tidak Tuhan. Nah, dengar kata-kata Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Ibu bapak, coba kita merenungkan kata itu, kata-kata Tuhan itu. Aku tidak menghukum engkau. Coba kita mencamkan kata-kata itu, kita simpan dan kita renungkan di dalam hati. Itulah cara Allah berhadapan dengan kami yang bersalah. Itulah cara Allah berhadapan dengan kita yang gagal. Gagal di dalam kehidupan kita. Gagal karena kita jatuh. Gagal karena kita berbuat dosa. Gagal karena pikiran kita yang salah. Gagal karena hati kita kotor. Gagal karena kita kurang percaya kepada kebaikan Tuhan. Bermacam-macam kegagalan kita. Tetapi Allah berhadapan dengan kita dengan mengatakan itu. Aku tidak menghukum engkau. Kalau kita merenungkan itu dengan baik, kalau kita mencamkan itu dengan baik kata-kata Tuhan itu, mestinya jiwa kita menjadi bersih. Karena kata-kata Tuhan itu adalah kekuatan pengampunan yang membuat saya mesti meninggalkan cara hidup saya yang salah, cara hidup saya yang kotor, cara hidup saya di jalan yang gelap. Saya mesti tinggalkan itu karena Dia mengampuni saya. Allah yang maha rahim, Allah yang maha hakim di atas segala hakim. Dia tidak menghukum, tetapi Dia mengampuni saya. Ini adalah kekuatan kita untuk bertobat. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, sekarang saya beralih kepada satu pemikiran yang lain. Adalah tentang diri kita sendiri. Coba kita bayangkan bahwa sekarang itu kita tidak ketangkap basah. Tidak ada yang menangkap kita. Tetapi yang menangkap kita adalah Tuhan sendiri. Dia menangkap basah kita. Dia tahu tempat di mana kita berbuat dosa. Dia tahu. Dia tahu kapan kita mengeluarkan kata-kata kotor. Dia mengerti kapan hati kita gelisah. Dia tahu betul kapan kita menolak Dia. Kapan kita tidak percaya kepada Dia. Dia tahu betul kapan dan tempat di mana kita melakukan pelanggaran. Dia menangkap basah kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, dalam keadaan seperti begitu, seperti orang yang ketangkap basah, tentu kita juga takut ya berdiri di hadapan Tuhan, hakim yang maha adil itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kata-kata Tuhan ini menyejukkan hati kita. Aku tidak menghukum engkau. Bagaimana Tuhan melakukan itu kepada kita? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan yang menangkap basah kita, Dia tahu betul tempat di mana kita jatuh. Dia tahu betul dengan siapa kita jatuh. Dia tahu betul kata-kata kasarku kepada siapa. Dia tahu betul kekerasan yang saya buat kepada siapa. Dia tahu betul kecurangan saya. Dia tahu betul iman saya yang goyah. Nah, sekarang Dia buat apa?
Sama seperti perempuan tadi ketika berhadapan dengan Yesus, Yesus membungkuk di tanah dan menulis dengan tangan. Ketika dia menangkap basah kita berbuat dosa, dia berbuat hal yang sama. Dia berbuat hal yang sama. Dia menulis, dia membungkuk dan menulis. Tetapi kali ini dia tidak menulis di tanah, tetapi dia menulis pada salib. Dia menulis pada salib. Dia tidak menulis dengan tangannya, tetapi dia menulis dengan darahnya. 2 kata saja. Ketika kita berhadapan dengan dia sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang jatuh, sebagai orang yang berdosa, kita datang menghadap dia karena dia menangkap basah kita. Dia juga melakukan perbuatan yang sama, menulis. Menulis tidak di tanah tetapi pada salib. Tidak dengan tangannya tetapi dengan darahnya. Apa yang dia tulis hanya 2 kata. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Itu yang Tuhan tulis kepada kita orang yang berdosa ini. Tidak bersalah. Artinya dia membuka kembali kesempatan baru supaya kita bertobat. Supaya kita meninggalkan cara hidup kita yang salah, yang dia tidak hukum, tetapi dia memberi kesempatan agar kita berubah. Agar kita mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah batin kita. Dia beri kesempatan baru supaya kita mulai lagi cara hidup yang baru. Dengan kata 2 itu, tidak bersalah. Ibu bapak, saudari-saudara, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan ini. Berulang-ulang kali kita jatuh di dalam dosa. Berulang-ulang kali. Kalau kita hitung dari 1 hari dosa dan pelanggaran kita, kalau kita susun itu sebagai balok, kita ambil balok-balok kesalahan kita, 1 hari mungkin kita sudah bisa membangun 1 rumah barangkali ya. Karena saking banyak balok-balok kesalahan kita itu. Tetapi ibu bapak, kita dengar kata-kata Tuhan lagi, tidak bersalah. Aku tidak menghukum engkau. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Dari pihak Allah, dia mengampuni. Dari pihak kita, kita bertobat. Pengampunan dan pertobatan inilah yang membuat kita mampu terus berjalan untuk menjadi semakin sempurna menyerupai Yesus, semakin sempurna dalam kasih, semakin sempurna di dalam kesucian. Amin.